Ya, selamat berjumpa saudara dalam Katong Bomong untuk edisi kali ini Selasa 25 Oktober 2022. Saudara, kasus gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak usia 6 bulan hingga 18 tahun terjadi peningkatan terutama dalam 2 bulan terakhir. Hingga Jumat tanggal 21 Oktober 2022 yang lalu, total kasus gagal ginjal akut di Indonesia telah mencapai 241 pasien dan sebanyak 131 pasien dinyatakan meninggal dunia. Kasus gagal ginjal akut harus menjadi perhatian bersama karena sangat berbahaya dan sangat mematikan. Pertanyaan bagi kita, apakah kasus gagal ginjal akut pada anak ini telah terjadi di Nusa Tenggara Timur dan bagaimana penanganannya? Kita hadir dalam Katong Omong di bawah topik waspada gagal ginjal akut. Dan untuk membahas topik ini telah hadir bersama saya 3 orang narasumber saya. Saya langsung perkenalkan saja. Yang pertama, Dr. Woro Indri Patmosiwi, Ketua SPA, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI Nusa Tenggara Timur. Juga hadir Apoteker Maria Pilomena Erika Rengga, M.Fam Clean, Sekretaris Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur IAI NTT. Juga telah hadir bersama saya Bapak Yunus Takandewa, Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat petang, selamat datang Bapak-Bapak dan Ibu. Juga. Ya, salam sehat. Salam sehat semua. Ya, dan saudara, kurang lebih 60 menit ke depan kita akan berbicara berkaitan dengan sekali lagi waspada gagal ginjal akut. Dan mungkin di awal ini saya ingin ke Dr. Woro, bisa disampaikan kepada kita apakah kasus gagal ginjal akut telah ada di Nusa Tenggara Timur, Ya. telah didapati? Ya. Jadi sementara ini yang sudah terlaporkan di Kemenkes 5 kasus. 5 kasus Ya, Nusa yang Tenggara sudah Timur. terdaftar di Kemenkes. Itu tersebar di mana saja, Bu? Yang pertama adalah kasus yang di Rote, ya. Kemudian di Mabar, ketiga di WK Bubak, Sumba Barat, Naga Keo, dan di Kupang, Kota Kupang. Nah, dari 5 kasus yang terjadi, apakah ada yang meninggal dunia dari 5 kasus ini? Jadi 4 anak meninggal dunia, 1 orang sedang dalam perawatan di Naga Keo. 4 orang meninggal Iya, dunia, 1 masih dalam perawatan di Nagekeo. Iya. Nah, bisa mungkin diceritakan kepada kita apa saja gejala. Artinya bahwa orang tua di luar sana ini mulai mewaspadai. Karena termasuk saya, ketika anak panas kita selalu memberikan obat-obat yang mungkin kita tidak ketahui yang juga bisa menyebabkan gagal ginjal akut. Apa saja gejala yang bisa mencirikan anak itu menjurus ke gagal ginjal akut? Ya, memang gejala awal kemungkinan ya dia mengalami demam, batuk pilek atau diare yang sudah diobati ya mungkin seminggu atau 2 minggu sebelum dibawa ke rumah sakit. Nah, biasanya pada waktu datang ke rumah sakit itu dengan keluhan sudah tidak buang air kecil. Itu yang paling utama terdeteksi walaupun mungkin ada gejala-gejala yang lainnya. Jadi ketika anak demam, batuk pilek, tidak buang air kecil, itu orang tua harus mewaspadai itu. Iya, betul. Jadi kalau sudah kencingnya berkurang ya atau tidak kencing sama sekali lebih dari 12 jam, ya segera bawa ke rumah sakit untuk mencari pertolongan, untuk mencari penyebabnya, apa yang menyebabkan dia tidak buang air kecil. Oke. Jadi dapat kita katakan bahwa kalau misalnya ketika anak panas, orang tua acuh tak acuh, ini juga tindakan yang tidak benar, Bu Dokter. Iya, betul, setuju. Harus mendatangi fasilitas kesehatan atau memang harus langsung ke rumah sakit, Bu? Ya, untuk kondisi sekarang ya tetap kita harus mencari fasilitas kesehatan. Bisa puskesmas ya, ke tempat praktek dokter misalnya, atau ke rumah sakit tentu yang terdekat dari pasien tersebut. Kalau memang nanti perlu dirujuk ya baru dirujuk ke tempat fasilitas yang lebih memadai. Nah, Bu Dokter, artinya bahwa ini kalau saya misalnya dari 5 kasus yang terjadi, kita sebut sebagai 99% meninggal Ya, dunia. kurang lebih. Apakah ini orang tua terlambat untuk seperti tadi Ibu Dokter katakan bahwa ketika mulai ada gejala demam, batuk pilek, tidak buang air kecil selama 12 jam, kita harus langsung merujuk. Tapi dari kalau kita lihat pernyataan pertama Ibu Dokter, dari 5 kasus 4 meninggal dunia.
apakah ini orang tua terlambat untuk mendatangi fasilitas kesehatan, Bu? Ya mungkin saja pada waktu awal tidak selalu terlambat ya, mungkin membawa dengan keluhan yang lain. Tetapi dengan riwayat mungkin sudah minum obat-obatan yang mungkin tercemar, mungkin ya, kan belum pasti pernyataan apakah semua obat yang diminum oleh pasien-pasien yang meninggal ini karena misalnya kelebihan tadi kadar yang etil glikol tadi ya, yang melebihi batas. Bisa juga mungkin oleh penyebab-penyebab yang menyertainya, yang lain. Misalnya bisa juga kelainan ginjal, ya, atau pneumonia berat, atau di sini juga ada juga yang dengan kejang. Nah ini kan kita kadang-kadang mereka datang mungkin tidak terpikir untuk buang air kecilnya, tetapi dengan keluhan yang lainnya yang membawa dia ke rumah sakit. Jadi memang gejala yang perlu kita curigai sebagai orang tua. Tadi ya Bu Dokter ya, demam, batuk pilek, tidak buang air, ini yang kasat mata. Iya. Tidak buang air kecil selama 12 jam, perlu kita waspadai. Iya, betul. Oke. Nah, saya ke Ibu Rilke. Oke. Bu Rilke, apakah benar bahwa yang menjadi pemicu anak gagal ginjal akut ini adalah obat-obatan yang berbentuk sirup? Apa benar seperti itu? Tidak. Tidak. Jadi ya, betul sekali. Jadi awalnya kenapa kok jadi ada persepsi di masyarakat bahwa sirup itu menjadi penyebabnya, karena memang sebagian besar anak-anak yang mengalami kasus gagal ginjal akut progresif atipikal ini ya sebutannya, itu diduga pernah mengkonsumsi atau pernah minum obat. Obat-obat tersebut ada di antaranya yang ternyata setelah setelah dilakukan pemeriksaan ulang punya kandungan cemaran, ada namanya dietilen glikol dan etilen glikol. Nah, sekarang pertanyaannya menjadi kenapa kok bisa ada cemaran di obat yang mana sudah lulus kan dari pemeriksaan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan POM. Jadi pemeriksaan di sini Pak John, ada pemeriksaan pre-market dan post-market. Pre-market sudah lolos, post-market ini yang kemarin juga dinyatakan oleh Kepala Badan waktu melakukan press release yang kelima ya, bahwa selama ini ternyata regulasi di Indonesia, pengawasan post-market tidak sampai mengukur atau memeriksa kembali kadar cemaran di dalam sediaan obat. Yang mana kondisi ini salah satu hikmahnya kita bersyukur bisa diubah regulasinya bahwa harus ada setelah pemasaran atau pengawasan post-market itu dilakukan pemeriksaan lagi kepada kadar cemaran. Nah, kenapa kok bisa cemaran itu ada di dalam sirup-sirup? Kemarin yang kasusnya memang sebutnya paracetamol, sehingga awal sekali kan sempat dilakukan hold semua sirup paracetamol dulu, kemudian baru semua sediaan itu sirup. hoax, paracetamol itu hoax? Bukan hoax, hold, ditahan dulu, Oke, ditahan dulu ya. pelayanan semua sirup yang mengandung paracetamol dulu awalnya. Tetapi akhirnya kan kemudian dilakukan surat edaran yang dikeluarkan itu adalah semua jenis sirup dilakukan hold dulu pelayanan di semua fasilitas pelayanan kesehatan ya. Karena ceritanya begini Pak John, tidak semua obat itu bisa mengandung cemaran dietilen glikol dan etilen glikol. Mengapa? Karena bahan aktif obat ini tidak semua mudah larut dalam air. Ada yang larut harus ditambahkan namanya kosolven, pelarut tambahan memudahkan dia melarut. Sehingga bisa, salah satunya paracetamol. Paracetamol ini butuh pelarut tambahan supaya bisa larut dalam air. Nah, itu tadi yang propilen glikol atau polyethylene glikol, sorbitol dan sebagainya, yang mana dari pelarut tambahan kosolven tadi itu yang bisa ternyata terbawa cemaran di etilen glikol dan etilen glikol. Kalau propilen glikol atau polyethylene glikol, sorbitol dan gliserol memang itu pharmaceutical grade. Maksudnya memang bisa untuk obat, bisa digunakan aman ya, tetapi di etilen glikol dan etilen glikol ini non edible, jadi untuk makanan pun tidak bisa, apalagi dalam sediaan obat. Jadi memang dia tidak ada dalam obat. Itu yang harus kita luruskan di sini, dia tidak ada dalam kandungan bahan tambahan obat. Sehingga bukan masalah obatnya sekarang, tapi mengapa ada cemaran itu. Gitu. Ya, jadi bukan masalah obatnya, tapi yang menyebabkan cemarannya. Nah, ya. Artinya bahwa saat ini kan kita berada pada pergantian musim nih. Ya. Cuaca juga kurang bersahabat dengan kita, kadang panas, kadang hujan. Nah, ini juga menyebabkan mungkin anak-anak kita sering demam, pilek dan lain sebagainya. Nah, dari penjelasan tadi sebaiknya
ketika anak-anak mengalami gejala demam, batuk pilek, ini apa yang harus mereka berikan? Karena ini rata-rata anak-anak kan suka mengkonsumsi yang sirup nih, obat-obat sirup. Kalau misalnya yang tablet agak susah, orang tua akan kasih itu. Nah, apa yang harus mereka orang tua lakukan, Bu? Karena ini rata-rata seperti Ibu jelaskan tadi bahwa obat jenis sirup ini sudah dihentikan sementara. Iya, baik. Jadi ini karena kasusnya berkembang terus sama seperti waktu pandemi kemarin, jadi perkembangan beritanya setiap hari selalu ada pembaharuan, Pak John. Waktu tanggal 23 Oktober minggu kemarin, Badan POM melakukan press release yang kelima, yang mana sudah dinyatakan ada 3 lampiran daftar obat, yang mana lampiran 1 itu isinya 133 obat. 133 obat itu dinyatakan aman karena apa? Karena tidak punya 4 kosolven tadi dalam campuran obatnya. Betul. Tidak ada propilen glikol, polyethylene glikol, sorbitol atau gliserol, sehingga kemungkinan ada cemaran tidak ada, sehingga aman. Nah, lampiran 2 itu ada 102 obat, bukan 102. Jadi dari 102 obat yang sudah ditelusur oleh Badan POM, 240-an kasus di Indonesia tadi kan anak-anaknya pernah minum obat apa saja atau pernah mendapatkan obat apa saja di rumah dan di rumah sakit kan dibuat daftarnya, lalu dilakukan pemeriksaan sebagai prioritas. Dari 102 itu juga ditemukan ada obat yang ternyata tidak mengandung 4 pelarut tambahan atau kosolven tadi. Ada 7 sediaan yang masuk dalam lampiran 2. Jadi BPOM keluarkan 3 lampiran obat. Nah, lampiran 1 dan 2A itu sudah diputuskan atau sudah diresmikan oleh surat edaran Kemenkes kemarin, per kemarin 24 Oktober, bisa digunakan atas dasar peresepan dokter. Memang kalau kita lihat dibutuhkan ya sesuai dengan indikasi kondisi penyakitnya, kemudian harus dilakukan monitoring, tetap dilakukan pemantauan, meskipun kita sudah tahu kemungkinan cemaran dari etilen glikol dan dietilen glikol, DEG dan EG itu tidak ada. Jadi 133 itu per hari kemarin sudah ada surat edarannya, boleh dilakukan dalam pelayanan kesehatan. Jadi 133 jenis obat Iya. yang sirup terlampir namanya ada di surat edaran tersebut, Pak. Nah, kalau melihat kasus ini, Bu Woro, artinya bahwa selain sebagai Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, tentu Bu Woro juga melakukan praktek yang langsung bersentuhan dengan anak-anak. Nah, ketika melihat kasus ini, misalnya tadi Bu Rilke katakan bahwa ini juga tergantung resep dari dokter sendiri. Nah, betul. melihat kasus ini, apa yang harus diberikan Bu Dokter ketika anak datang mungkin ada gejala batuk pilek? Resep obat seperti apa sih Bu Dokter? Jadi sementara ini ya, sampai surat resmi dari IDAI ya, IDAI, PP IDAI, artinya pengurus pusat IDAI, sementara saya pribadi masih pakai puyer. Puyer. Saya bikin puyer. Apakah itu obat panas, apakah itu obat batuk pilek, atau obat batuk pilek atau obat yang lain. Sementara saya belum terlalu mensosialisasi untuk bentuk sirup. Walaupun daftar sirupnya itu sudah ada beberapa nama yang boleh diresepkan. Jadi diberikan puyer. Sementara ini. Sementara ini. Nah, dari misalnya dari Persatuan Ikatan Dokter Anak Indonesia, Nusa Tenggara Timur. Artinya bahwa kita bicara 22 kabupaten kota. Seperti di awal tadi Ibu katakan dari 5 kasus itu ada di Rotendao, Manggarai Barat, Waikabubak, Nagekeo dan juga Kota Kupang. Nah, dari kabupaten lain ini belum melaporkan atau seperti apa? Belum melaporkan. Belum Kita melaporkan. kan di dalam Ikatan Dokter Anak Indonesia ada grup ya, ada grup WA atau grup yang komunikasi antara kita. Jadi semua yang ada kasus langsung melaporkan kepada grup, termasuk kepada ketua IDAI-nya. Jadi sementara ini hanya sebatas baru 5. Mudah-mudahan tidak bertambah. Nah, Bu Dokter, artinya bahwa kita tidak berharap seperti Ibu katakan tadi, kita tidak berharap ada penambahan kasus. Nah, bukankah dari misalnya dari organisasi tidak menjemput bola, tidak perlu menunggu lagi ada WA atau apa begitu, Bu Dokter? Menjemput bola maksudnya? Maksudnya mungkin yang terlibat di kepengurusan Ikatan Dokter Anak, mungkin setiap saat bisa melaporkan kondisinya seperti apa. Ya, maksudnya begitu, Bu. Iya, jadi kan setiap hari kita komunikasi. Ada komunikasi? Iya, antara saya sebagai ketua dengan seluruh anggota IDAI di NTT. Oke. Nah, kita ada komunikasi. Saya ke Pak Yunus, artinya bahwa kita sudah mendapatkan informasi nih dari Bu Dokter Woro dan juga Ibu Rilke berkaitan dengan ini kasus sudah terjadi.
ada 5 kasus, tadi dapat kita katakan 99% ini meninggal dunia. 1% saja yang masih dalam perawatan. 20%, ya oke, 20%. Oke, 5, 20%, oke, 20%. Artinya bahwa 80 ini meninggal dari 5 kasus. Nah, ketika melihat seperti ini, apa yang akan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya di Komisi 5 yang membidangi kesehatan, Pak Yunus? Baik, terima kasih. Sikap kami sangat konsen terhadap ketika bermula, jujur aja, penyakit ini viral di medsos. Lalu kemudian Komisi 5 mengambil sikap untuk segera ke Kementerian Kesehatan. Karena kenapa? Kita belum selesai dengan COVID. COVID ini juga dulu banyak sekali persepsi-persepsi yang muncul di masyarakat, ya kan? Padahal kita sudah minta pemerintah untuk segera, kita harus punya fasilitas yang cukup, kita harus segera mempersiapkan diri karena ini sudah wabah, sudah muncul embrionya ketika di Wuhan. Kemudian cerita seperti yang kita saksikan sekarang, dan kami mendorong berbagai macam perubahan kebijakan, bahkan anggaran kita dukung total untuk penyelesaian COVID ini. Ya, beruntung ya, kita puji syukur sampai dengan hari ini COVID ini bisa melandai. Nah, dengan penyakit ini yang namanya saja panjang sekali, gagal ginjal akut progresif atipikal. Coba bayangkan saja, namanya saja panjang. Bagaimana kita harus sosialisasikan ke masyarakat? Ya. Jadi ketika kita ke Kemenkes, kita bersyukur juga langsung diterima oleh Direktur Jenderal waktu itu, dan kami diserahkan beberapa perubahan kebijakan dari sana. Untuk saat itu per 18 Oktober dari Direktur Jenderal Yankes, kemudian juga ada satu keputusan dari Direktur tentang tata laksana manajemen klinis. Dan saya rasa Ibu Dr. Woro dan Ibu Maria sudah sangat pahami ini semua. Kami berangkat dari pengalaman itu bahwa apapun yang sedang terjadi di masyarakat ini, mari kita sama-sama memberikan pemahaman yang cukup. Kita memberikan pemahaman dan kita bicara terus agar ini terjadi kewaspadaan. Satu hal yang kalau kita tidak bicara, orang tidak mungkin peduli. Sama kita bicara produk. Kalau produk itu nggak bisa kita bicarakan ke publik, mungkin punya atensi publik. Nah, barang ini harus menjadi atensi publik. Pertama, kesadaran masyarakat. Begitu ada tanda-tanda yang mengarah kepada 100% pasien itu juga harus segera, apalagi anak loh. Itu segera. Karena yang paling riskan itu adalah anak kehabisan, tidak bisa kencing istilahnya. Itu kejamnya penyakit ini. Nah, kemudian yang kedua, semua kita, termasuk apoteker, dokter dan lain-lain, itu juga harus kita punya kepekaan yang tinggi. Nah, DPRD juga sama. Nah, sekarang ini memang kita lagi mendorong dan pengawasan terhadap obat. Mungkin baru kebijakan keluar kemarin, tetapi hari ini dan beberapa hari yang lalu kita juga bersyukur sekarang itu sudah masuk istana pembahasan ini. Presiden sudah mengumpulkan beberapa menteri terkait untuk seriusin masalah gagal ginjal akut ini. Kemudian dari Mabes Polri juga sama. Karena waktu itu saran kami bahwa ini tidak boleh dia mengambang. Dia tidak boleh menjadi persepsi keahlian masing-masing. Dia harus menjadi kebijakan publik yang mengikat. Sehingga memang saat itu Direktur Jenderal mengatakan bahwa ini memang masih dalam tahapan penyelidikan, penelitian dan lain-lain. Makanya melibatkan Balai POM, kemudian Laboratorium Forensik Polri dan beberapa dokter-dokter ahli yang memang ahlinya di situ untuk mengamati betul. Kita sampai dengan saat ini memang belum mendapatkan semacam progres dari penelitian ini, tetapi langkah-langkah antisipatifnya sudah dilakukan. Kemarin saja Balai POM telah mengancam untuk mempidanakan 2 perusahaan farmasi. Nah, ini juga menjadi pembicaraan kita. Seperti apa? Tetapi memang ada semacam langkah-langkah konkret yang untuk kita sama-sama menyelamatkan rakyat. Bagaimanapun satu nyawa itu berharga, apalagi seorang anak. Kita tidak bisa mengatakan bahwa tunggu dululah ini nanti gimana-gimana. Kita semua sekarang mari bekerja sama. Kami juga segera akan memanggil mitra kerja kami untuk memberikan beberapa masukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari para dokter ahli, dari para apoteker, masyarakat dan lain-lain terhadap deteksi dini dan penyelesaian klinis dari penanganan klinis dari masalah ini. Satu kendala kita bahwa kita punya peralatan.
Sampai sekarang mungkin kita kemarin kami masih meminta kebijakan Kemenkes, kalau boleh kita juga punya peralatan yang cukup. Karena bagaimana kita mengantarpulaukan anak-anak misalnya yang terpapar penyakit ini harus ke Rumah Sakit Ngurah di Pasar Bali. Cukup jauh. betul. Apa yang terjadi dengan Rotendao, apa yang terjadi dengan Sungai Kabubak, itu kan jarak tempuh yang jauh. Sehingga kita minta karena ini sudah wabah, ya, moga-mogahan ini sudah perintah Presiden misalnya, untuk melakukan antisipasi cepat. Kita menghabiskan triliunan kemarin di COVID, mungkin separuhnya atau sedikit saja kita alihkan, mari kita sama-sama gitu, membantu para dokter, apoteker dan lain-lain. Kasihan kan? Kalau misalnya nanti kita berdebat, ini anak dia minum sirup apa segala macam, kita sibuk meneliti itu, tetapi anaknya siapa yang nolong gitu. Benar juga ya. Ya. Makanya ini mari kita jadikan topik yang serius tentang ini, sehingga kami sangat meminta perhatian pemerintah. Gitu. Mungkin saja di pemerintah provinsi sekarang ini kalau boleh, ya kalau mungkin harganya mahal dan lain-lain, tetapi ini misalnya satu dulu di Flores, satu dulu di Dataran Timur, satu dulu di Dataran Sumba misalnya, daerah-daerah kepulauan, sehingga kita bisa menolong orang gitu. Bahwa nanti akan ada penelitian, sirup mana yang dilarang, apa yang boleh diminum, ya itu urusannya ya para ahlinya lah gitu. Kita sekarang secara kemanusiaan saya sangat terganggu ya, sampai dengan dialog hari ini sangat terganggu saya. Karena satu nyawa anak itu berharga. Oke, Pak Yunus, satu nyawa sangat berharga. Artinya bahwa kita sepakat, kita harus selamatkan satu nyawa itu. Nah, kaitan dengan tadi, Bapak katakan bahwa memang pemerintah harus serius melihat ini. Artinya bahwa memang untuk pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bukan hanya kita berpikir masalah kesehatan, masalah pendidikan, masalah infrastruktur itu dengan sumber keuangan kita yang sangat terbatas. Nah, bagaimana cara mendorong pemerintah agar lebih fokus ke kesehatan? Karena seperti tadi, satu nyawa sangat berharga. Ya, yang jelas paling pertama bahwa kita juga mau mengupdate beberapa perkembangan kebijakan. Kita berharap 1-2 hari ini akan keluar kebijakan yang lebih mengikat, yang lebih istilahnya kalau kemarin misalnya ada surat edaran Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan dan lain-lain untuk mengatasi termasuk dalam penganggaran. Tetapi juga yang kami kepingin sekarang adalah adanya regulasi pendukung untuk mengatasi karena ini hal darurat. Ya. Memang aturan mengatakan pemerintah boleh melakukan apa saja untuk keselamatan rakyat di mana rakyat itu terancam posisinya. Terancam karena kesehatannya, terancam karena pandemi, terancam karena bencana alam, semua itu bisa dilakukan. Nah, sehingga kalau misalnya untuk kita hanya tempatkan di Kupang, itu tidak adil menurut saya. Untuk alat cuci darah anak misalnya, satu alat itu aja misalnya yang kita perlukan sekarang. Kan ini darurat, orang ginjal itu tidak bisa diterbangkan apalagi melalui kapal laut. Saya rasa itu gangguan ginjalnya akan terparah benar. Nah, itu yang kita minta, sehingga ada di Flores, ada di Timor, ada di Sumba, ada di Sabu, ada di Rote misalnya seperti itu. Nah, jadi untuk memperdebatkan yang lain-lain saya rasa ya sudah nantilah itu akan berkembang. Yang saat ini dibutuhkan oleh rumah sakit yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah alat cuci darah anak. Seperti itu, Bu Dokter. Itu belum ada di Rumah Sakit Wetset Yohanes. Jadi saat ini ya kita ya IDAI sudah berkoordinasi dengan RSU, dengan direktur dan wadir pelayanannya untuk menyiapkan. Ya kan kita sudah punya hemolisa ya, instalasi untuk hemodialisa. Sudah ada. Hanya alatnya itu bisanya untuk dewasa. Untuk anak-anak yang berat badan kurang dari 30 masih tidak bisa. Jadi sekarang direktur sudah mengupayakan, jadi dalam beberapa waktu lagi akan datang. Karena kita sudah punya ahli khusus yang untuk hemodialisa. Jadi kita sudah punya ahli khusus. Alatnya ini yang belum ada. Iya. Oke, mudah-mudahan nanti Pak Yunus dan kawan-kawan bisa mendorong dari ini. Pasti. Oke. Dan saudara, perbincangan berkaitan dengan waspada gagal ginjal akut akan kembali setelah pariwara. Berikut ini tetaplah bersama kami di Katong Bomo. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital?
Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh. Masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar aktivitas. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Kanan dikit. Geser lagi. Deso. Deso. Ya. Deso. Saudara, terima kasih Anda masih terus memilih bersama kami di Katong Baomong dan masih dengan 3 orang narasumber saya. Nah, Bu Dokter, semua kita sebagai orang tua punya kekhawatiran. Kita tidak tahu kapan kita sudah anak kita konsumsi obat-obat yang sudah disebutkan oleh Ibu Rilka tadi yang tercemar, kita tidak tahu. Nah, mungkin bisa dijelaskan kepada kita apakah gagal ginjal akut ini bisa disembuhkan? Ya, jadi prinsipnya gagal ginjal akut ya harusnya bisa disembuhkan. Harusnya bisa disembuhkan. Oke, Ya. kita stressing itu. Ya, harusnya Ya. bisa disembuhkan. Nah, soal dia apakah penyebabnya keracunan misalnya tadi atau hal-hal yang lain, misalnya infeksi tadi ya, saya bilang infeksi di ginjal atau penyakit yang lain yang sehingga menyebabkan gagal ginjal akut, itu sebenarnya bisa disembuhkan. Nah, salah satu prinsipnya adalah kalau gagal ginjal akut adalah kadar keracunan ureum dan kreatinin yang kadarnya tinggi di dalam darah. Nah, itu harus dibuang. Nah, buangnya dengan apa? Caranya dengan hemodialisa. Jadi seperti cuci darah. Nah, dengan cuci darah banyak saat ini pengalamannya banyak yang terselamatkan. Walaupun ada juga yang meninggal ya, tapi banyak kalau gagal ginjal akut bisa Nah, diselamatkan. apa perbedaan antara gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronis? Ya, kalau gagal ginjal akut artinya dalam waktu segera ya, Oh, dalam waktu segera. kurang dari 2 minggu lah misalnya, kurang 2 minggu itu masih dianggap gagal ginjal akut. Tapi kalau udah lebih dari sebulan, ya itu namanya udah ke arah gagal ginjal kronik. Nah, itu bisa tersering kasus-kasus yang memang sudah lama diidap oleh anak itu yang mengenai
ginjalnya. Misalnya sindrom nefrotik ya, ada anak kan sindrom nefrotik. Nah itu kalau ada yang bisa bertahan hidup, tetapi juga akan merusak ginjalnya. Nah itu yang bisa menjadi gagal ginjal kronik. Nah, Bu Dokter, Bu Woro Bu Rilke, Bu Dokter katakan bahwa gagal ginjal akut dapat disembuhkan. Iya. Obatnya apa sih, Bu? Jadi kalau kita merujuk dari kasus yang sekarang ya, yang mana pemerintah juga sudah menyampaikan bahwa ada antidotumnya. Kalau dari cemaran DEG dan EG tadi, karena mereka bukan bahan edible, saya tadi lupa bilang juga sebenarnya ternyata kalau ada obat yang mengandung cemaran itu tuh diperbolehkan dengan kadar tertentu. Ada normalnya boleh. Ada namanya tolerable daily intake, TDI. TDI itu maksudnya dalam satu hari berapa banyak sih kadar cemaran itu bisa kita konsumsi misalnya dalam termakan atau terminum masuk dalam tubuh, yang mana kalau itu berlangsung terus selama sekian lama itu tidak sampai membuat kita menjadi sakit gitu. Tolerable daily intake ada, jadi kalau DEG dan EG ditemukan dengan kadar di bawah itu ya masih diperbolehkan, masih aman. Yang kasus ini kan yang ternyata beberapa sirup yang akhirnya 5 nama produk yang sudah keluar dari 3 pabrik itu kan di atas TDI begitu. Nah, kalau untuk kasus itu, untuk DEG dan EG tadi, ada yang namanya Fomepizol. Fomepizol itu adalah antidotum, Pak. Jadi kalau DEG, diethylene glycol dan ethylene glycol ini di dalam tubuh, dia di metabolisme. Di metabolisme dan dia membutuhkan, ada salah satu enzim namanya alkohol dehidrogenase, mengubah dia. Nah, Fomepizol ini akan menempati tempatnya yang akan ditempati oleh si enzim tadi, sehingga enzim tidak bisa menempati tempat reseptor namanya, tidak terjadi namanya metabolisme lanjutan yang menyebabkan keracunan nanti yang merugikan si anak dengan akhirnya meningkatnya ureum dan kreatinin yang tadi Dokter Woro sudah sampaikan. Nah, jadi Fomepizol saat ini digunakan sebagai antidotum kalau memang kasus gagal ginjal akutnya disebabkan. Itu kisaran harganya berapa sih? Fomepizol. Fomepizol. Fomepizol yang termasuk mahal ya, belasan juta. Ya. Belasan juta. Ya. Dan kita masih import juga. Itu masih impor. Ya. Untuk Nusa Tenggara Timur belum ada, Bu? Belum ada. Belum ada. Jadi sementara yang saya dengar sih di kota-kota besar ya, yang banyak menangani kasus-kasus yang diduga intoksikasi atau keracunan. Masih ke rumah sakit rujukan. Iya. Nah, Pak Yunus, artinya bahwa seperti di awal tadi Pak Yunus katakan bahwa ketika kita berada di pandemi COVID-19, kita semua serius. Dari sisi anggaran, dari sisi SDM kita kerahkan semua untuk kita bisa keluar dari pandemi dan puji Tuhan kita semua bisa keluar dari pandemi COVID-19. Nah, ketika hari ini atau 2 minggu terakhir kita diperhadapkan lagi dengan satu persoalan baru, gagal ginjal akut. Tadi memang mungkin akan dalam waktu dekat Komisi 5 akan memanggil mitra untuk juga bisa sama-sama kita serius untuk mengatasi gagal ginjal akut ini. Kalau bisa mungkin tadi seperti alat cuci darah khusus untuk anak kita siapkan. Nah, kaitan dengan obat yang tadi disebutkan oleh Bu Rilke bahwa mungkin Fomepizol ya. Fomepizol itu kisaran harganya adalah 15 juta. Itu juga kita masih impor dari negara luar. Nah, itu memang kita tidak berandai-andai bahwa kalau bisa mungkin pemerintah bisa menyiapkan itu dengan tentu dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, ketika mungkin ada kasus yang terjadi, karena kita di Nusa Tenggara Timur kita harus akui bahwa sarana kesehatan kita belum terlampau memadai. Dan ketika kasus gagal ginjal akut terjadi, pasti hasilnya adalah merujuk pasien ke rumah sakit yang punya peralatannya jauh lebih lengkap dari kita. Nah, untuk rujukan ini, kalau pandemi kemarin kita mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, nah untuk merujuk ini rata-rata orang tua sangat kesulitan untuk biaya dirujuk ke rumah sakit yang peralatan medisnya lengkap di luar Nusa Tenggara Timur. Bagaimana Dewan melihat ini? Ya, saya rasa belajar dari pengalaman COVID ya, dan kami juga memprediksi akan terjadi lonjakan. Kenapa? Karena trennya ini kan bisa dibaca. Ya. Trennya bisa dibaca. Meskipun lonjakan itu dia tidak seperti COVID. Kami memandang bahwa mengurus orang sakit itu bukan hanya untuk orang mampu. Ya. Apapun negara harus hadir. Apapun negara harus hadir. Untuk itu, ya kita berdoa kuat saja. Dalam 1-2 hari ini ada edaran dari misalnya instruksi presiden atau edaran menteri keuangan
terhadap tata kelola anggaran APBD di masing-masing di seluruh Indonesia menghadapi penyakit ini, bisa saja. Nah, karena ketika kalau kita mendorong misalnya harus membiayai dan lain-lain, ini kan juga harus punya payung hukum, aturan yang memayungi. Karena kemarin bicara COVID itu dengan edaran Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, termasuk berapa porsi yang harus disiapkan oleh APBD. Nah, saya rasa juga dengan hari ini terjadi peningkatan seperti ini segera mungkin, tetapi bukan di level kita, itu sudah di level tingkat nasional. Nah, kalau seperti ini, rekomendasi yang akan diberikan ketika berhadapan dengan mitra terkait, atau paling kurang setelah dari mitra mungkin langsung ke pemerintah provinsi, rekomendasi apa sih yang akan dipikirkan oleh Dewan? Yang paling pertama memang antisipasi. Yang harus kita siapkan ini kan alat cuci darah anak dulu satu. Itu paling penting. P1 itu. Apapun kurang anggaran di mana ada BTT, biaya tak terduga. Dan posisinya memang karena kondisi BTT dikeluarkan untuk hal itu. Itu yang paling pertama. Yang kedua, kita juga memonitor misalnya mana yang layak edar dan mana yang tidak layak edar soal obat-obatan ini. Nah, kami melakukan pengawasan mungkin mohon maaf tempat-tempat praktek dan apotek misalnya, hanya untuk menegaskan bahwa kita semua marilah kita stay dulu. Ini ancaman buat kita gitu. Nah, saya rasa tapi malam ini kan ada Ibu Dokter, ada Ibu Maria, Sekretaris Apoteker NTT. Saya rasa wah kalau sampai dia booming soal itu kan kurang enak lah gitu. Ya kita yakin saja kan sekarang era digital, semua komunikasinya lancar, apalagi sudah menjadi pembahasan yang sangat punya atensi publik. Saya rasa mungkin dengan dialog malam ini juga sudah menjadi bagian pengawasan kami bagaimana bisa memberikan masukan-masukan. Tetapi memang di level yang paling tinggi itu kita sedang berharap mesti ada kebijakan nasional soal ini. Karena mendengar angka 15 juta di saat COVID kemarin belum selesai, saya rasa semua orang bisa mau ada rencana untuk rujuk kembali pulang misalnya, atau harus beli kembali tidak mungkin. Ya. Sayang anak ini tidak bisa berkata apa-apa. Dia adalah makhluk yang masih sangat belia, dia juga tidak mengerti apa yang dia derita, dan kita lah punya tanggung jawab moral soal itu. Sekali lagi pesan kami ya, mari kita lindungi satu nyawa, kan itu sangat berharga dengan upaya apapun. Dengan upaya apapun, termasuk dengan bagaimana kita terus mengupdate beberapa kebijakan-kebijakan terbaru, karena Kemenkes baru saja juga memberikan semacam aturannya. Kemarin baru di level direktur, sekarang sudah Kemenkes. Ya, moga-mogahan besok lusa ada kebijakan presiden. Kita harapkan ada kebijakan yang lebih tinggi. Atau menteri terkait. Kita berharap negara harus menanggung ini, apapun. Karena kita tidak bisa, ini kan hanya cuma terjadi beberapa orang. Tapi kalau setiap hari dia terus-menerus meningkat gimana coba? Ini kan sama dengan COVID juga, Pak. Kita bukan memproyekkan atau mau apakan, tapi kan kondisi realnya terjadi. Ya kan? Hanya saja mungkin angka meninggalnya itu mungkin sedikit. Tetapi ngapain juga kita terlalu sibuk yang lain-lain, tapi kita tidak bisa urus, ya kan? Mestinya negara harus membiayai, ya, take over semua untuk penyelamatan. Karena ini rata-rata yang meninggal ini kan usianya dari balita sampai 18 tahun. Tapi untuk NTT balita secara keseluruhan. Iya. Yang agak besar satu. Dari Nagakeo itu 11 tahun. 11 tahun. Jadi range-nya itu 0 sampai 0 sampai 18 tahun. Itu dari aturan tata laksana dari Kemenkes kemarin yang kami dapatkan. Jadi itu kalau nanti misalnya ada payung hukum tentang bagaimana daerah bisa menanggung atau negara bisa membiayai ini, maka tidak bisa tidak. Itu kewajiban dan itu memang harus dilakukan. Seperti itu. Jadi kami pada posisi sangat stay. Dan hari ini misalnya Rumah Sakit Umum Profesor Dr. Wijayanto Yohanes kekurangan anggaran, sudah kita enggak apa-apa, ada dana BTT, ajukan aja gitu. Karena ini untuk menolong rakyat gitu. Kita nggak bisa tunggu dulu nanti ya berapa sih harganya. Saya rasa mungkin alat cuci darah anak ya tidak semahal-mahal amat juga gitu. Nah, Bu Dokter, apakah gagal ginjal akut yang terjadi pada anak ini bisa menular? Kalau karena misalnya intoksikasi cemaran ya nggak menular. Nggak menular. Jadi tergantung konsumsinya anaknya masing-masing. Tapi sebenarnya bisa menular, Bu Rilke. Menular itu sebenarnya harus dari dokter ya. Oke.
Tetapi kalau tadi sudah Dokter Woro sampaikan, kalau memang, tapi ini sekali lagi saya tegaskan belum ada pernyataan hubungan kausalitas antara cemarannya betul menyebabkan gagal ginjal akut. Betul. Masih dugaan ini, kita masih terus menunggu perkembangan beritanya. Tetapi kalau memang karena itu tidak menular. Tadi kalau seandainya tadi Karena Dokter bukan Woro kuman. sudah. Iya, kalau Dia bukan infeksi, kuman, bukan iya, infeksi. betul. Kalau infeksi menular. Menular. Itu. Kalau ini kan bukan Bukan infeksi. infeksi. Kalau diduga ya, Iya, karena diduga obat. karena itu bukan. Walaupun Tidak mungkin menular. nanti kita masih cari Iya, yang benernya apa. betul. Penyebab Nah, yang bener. Bu Rilke, Iya. artinya bahwa mungkin kita kemarin kita memberitakan bahwa di beberapa kabupaten, di Kabupaten Sika, juga mungkin Kota Kupang, ada beberapa jenis obat yang sudah ditarik dari apotek, sudah ditarik. Jenis obatnya itu lebih dari 5 produk tadi. Nah, tentu pedagang farmasi, kita harus sebut seperti itu. Ya. Ini Pedagang perusahaan besar farmasi ya akan merasa dirugikan. Nah, selaku sekretaris dari Ikatan Apoteker Indonesia untuk para pedagang farmasi tadi atau pengusaha farmasi, apa yang harus mereka lakukan gitu? Karena sudah terlanjur misalnya stoknya terlampau banyak gitu, tentu akan merugi mereka. Baik, jadi sebenarnya untuk hal ini sama tadi seperti Dokter Woro sampaikan, IDAI sudah berproses dari pusat sampai ke cabang, kami juga sama. Dari pengurus pusat Ikatan Apoteker Indonesia IAI, Pak Novendri, ketua umum kami, sudah terus melakukan pendekatan dan juga sebenarnya menghimbau dan membantu untuk menghubungkan antara kasus ini nih, jangan sampai ada aparat penegak hukum yang ternyata melampaui yang seharusnya dilakukan. Karena ada kewenangannya sendiri. Kemarin juga sudah disampaikan waktu ada press release kelima itu kan ada wartawan yang bertanya ya ke Bu Penny, Kepala Badan POM, bagaimana proses penarikannya. Jadi ada 2 macam penarikan kalau untuk obat itu sebenarnya. Mandatory recall itu yang memang wajib karena ada kasus atau ada permasalahan. Contohnya yang sekarang misalnya 5 produk tadi ya yang sudah diketahui cemarannya lebih dari yang seharusnya. Iya. Atau voluntary recall. Nah, kalau voluntary recall itu dilakukan oleh industri farmasinya, tetapi memang dilaporkan ke Badan POM. Dan untuk kasus ini sudah ditegaskan oleh Kepala Badan, penarikannya bukan oleh aparat penegak hukum atau oleh Badan POM, melainkan oleh industri atau perusahaan farmasinya. Tetapi tetap dilaporkan kepada Badan POM atas sepengetahuan Badan POM. Jadi kami memang menyayangkan dari pengurus pusat IA itu sudah kalau saya tidak keliru 3 hari lalu sudah menghimbau ke semua sampai ke pengurus cabang di kabupaten kota agar kami bisa membuatkan daftar. Sudah sekian banyak, apakah di daerah kami itu sudah ada penarikan dari aparat penegak hukum misalnya ya, supaya bisa diluruskan. Dan itu sudah ada pembicaraan di pusat antara PPIAI dan sudah ada, kalau saya tidak keliru sudah ada keluar suratnya juga dari Mabes Polri, dari Polri, bahwa bukan kewenangan dari aparat penegak hukum. Memang di beberapa kota atau kabupaten yang ada di kabupaten di NTT sudah dilaporkan oleh sejawat apoteker yang berpraktek di apotik, ada aparat penegak hukum yang datang seperti di Rote, di Sumba Timur ya, tetapi bukan untuk menarik. Nah, itu yang kami terima, hanya untuk memastikan bagaimana regulasi terbaru, apakah betul sementara ini pelayanan terhadap sediaan sirup semua ditahan. Nah, bagaimana misalnya tadi Pak Yunus katakan bahwa mungkin Komisi 5 bermitra dengan pemerintah, paling kurang 1 nyawa sangat berharga, sehingga teman-teman di Komisi 5 ini gerak cepat, misalnya mengadakan bukan sidak nih, tapi turun juga untuk mengawasi teman-teman di apotek, apakah bisa gitu? Karena tadi ya penarikan harus untuk perusahaan farmasi, bukan penegak hukum. Tapi misalnya Pak Yunus dan teman-teman dari Dewan Pengawasan ke apotek apa diperbolehkan? Sebenarnya kalau segi teknisnya pengawasan masih melekat pada Badan POM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang mana punya UPT kan di provinsi dan kota. Iya, ada Balai POM, ada Pos POM, Lokapom. Nah, itu harusnya beliau-beliau itu yang melakukan pengawasan. Nah, kalau mau kita mau bertemu bersama dengan dari pihak pemerintah, dari pihak aparat penegak hukumnya, silahkan boleh kita diskusikan. Tetapi tidak untuk melakukan pengawasan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Karena sudah ada kewenangan dari itu tadi ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mana UPT-nya di provinsi dan kabupaten kota itu yang melakukan. Ya, oke. Jadi ini kasus
yang kita sebut kasus baru, tapi ini juga sangat mengkhawatirkan. Sekali lagi mengkhawatirkan. Saya setuju dengan apa yang kembali disampaikan oleh Pak Yunus tadi, bahwa satu nyawa sangat berharga sehingga Dewan pada tanggal 18 Oktober kemarin sudah langsung berkoordinasi ke Kementerian Kesehatan. Nah, hasil koordinasi tentu ingin juga kita dapatkan, Pak. Memang tadi sudah sedikit digambarkan, tapi hasil koordinasi lengkapnya seperti apa sih, Pak Yunus? Ya baik, kita secara teknis memang mendapatkan gambaran komprehensif. Yang kami tanyakan, ini baru terjadi di Indonesia. Nah, ada pertanyaan serius yang kami lontarkan. Apakah ini virus? Ya, ternyata bukan virus, masih dalam tahap penelitian. Kemudian kenapa Indonesia? Apakah di negara lain tidak pernah terjadi? Ternyata sudah pernah terjadi di negara lain juga. Di Gambia. Iya, di Gambia. Nah, posisi itu karena ini memang masih baru dan memang mengejutkan kita semua. Siapapun itu pasti akan merasakan. Si ahli-ahlinya dokter juga pasti kaget gitu kan. Tapi kita bersyukur bahwa Kemenkes cepat melakukan berbagai macam upaya, termasuk tadi ada keputusan tentang tata laksana manajemen klinis. Kemudian ada surat edaran dari Yankes juga yang sama untuk manajemen penelitian epidemiologisnya. Jadi ada pencatatan, pelaporan, kemudian bagaimana misalnya si pasien itu harus kemana, itu semua diatur dalam hal ini. Jadi minimal bahwa hari ini sudah ada petunjuknya. Nah, kita tidak bisa angkat tangan lagi. Sudah ada petunjuk untuk bagaimana manajemen klinis. Kemudian Kemenkes juga tentunya tidak bisa melakukan gerakan yang sangat apa begitu kalau tidak ada lintas kementerian. Nah, makanya kemarin belum kita update ya situasi di istana. Presiden memanggil beberapa kementerian terkait untuk membahas ini, dan kami berharap bahwa akan keluar kebijakan yang memiliki payung hukum yang kuat, selevel di atasnya bukan hanya direktur, bukan hanya Menteri Kesehatan. Kalau bisa dengan edaran 3 menteri, misalnya Menteri Kemendagri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Kesehatan. Kemendagri urusannya teknis pemerintahan daerah misalnya, untuk bagaimana hal ini bisa dilakukan. Karena ada institusinya, ada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota. Kemudian misalnya dengan Menteri Keuangan soal bagaimana tata laksana pelaksanaan penanganan kasus ini. Karena kalau dibeban kepada rakyat, saya rasa dengan 15 juta satu obat itu saja, itu trauma kita kan. Tak mungkin juga kita rekomendasikan orang untuk beli obat itu. Ya. Nah, kenapa juga harus dengan Menteri Kesehatan? Kementerian Kesehatan dia punya posisi yang kuat. Karena Kementerian Kesehatan itu punya mitra kerja cukup lumayan besar loh. Ada Ikatan Dokter, itu bukan hanya Dokter Woro sendiri, satu Indonesia ini Pak. Ada Ibu Maria punya organisasi. Dan yang berkaitan dengan itu semuanya sangat bersinggungan dengan kebijakan ini. Nah, ini yang kita mimpikan. Semoga saja akan keluar kebijakan yang lebih top lagi di atas, supaya kita ini punya payung hukum yang jelas, tata aturan yang jelas, kita bergerak cepat. Oke. Nah, Bu Dr. Woro, artinya bahwa yang kita butuhkan saat ini, artinya bahwa obat, misalnya obat itu yang tadi diimpor itu harganya cukup mahal, 15 juta. Nah, sebagai ketua Ikatan Dokter Anak, yang kita butuhkan saat ini adalah alat cuci darah khusus untuk anak. Apa rekomendasi yang akan diberikan oleh Ikatan Dokter Anak kepada mungkin pemerintah provinsi atau mungkin langsung ke misalnya kebetulan Rumah Sakit Profesor W.S. Yohanes sudah BLU. Apa rekomendasi yang akan diberikan? Paling kurang kita siapkan satu dulu. Ya, jadi seperti sudah saya katakan tadi, sudah berkoordinasi dengan direktur. Jadi direktur mengusahakan di minggu ini alat itu sudah datang. Luar biasa. Ya, minggu ini. Jadi mungkin dengan perusahaan yang KSO dengan untuk yang hemodialisis dewasa mau mengcover untuk yang hemodialisa buat anak. Jadi paling kurang ini sudah secara profesi Bu Dokter sudah berkoordinasi dan minggu ini satu terjawab. Satu ya Bu Dokter ya. Satu, mungkin satu dulu. Satu dulu. Itu. Nah, untuk kasus ini artinya bahwa sekali lagi Bu Dokter, kita semua orang tua sangat waspada. Resah, gelisah juga kita harus katakan seperti itu. Ya, sangat gelisah dengan yang terjadi saat ini.
apa yang harus dilakukan oleh orang tua supaya ya paling kurang resah dan gelisah kita ini bisa terjawab. Maksudnya kita semua mewaspadai supaya jangan terjadi pada anak-anak kita. Sebaiknya apa lagi yang harus dilakukan oleh orang tua? Misalnya Bu Dokter, kalau tadi Bu Dokter meresepkan misalnya tidak lagi sirup tapi puyer. Nah, ketika anak yang jauh dari fasilitas kesehatan, apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Ya, jadi misal dia demam. Ya, saya menganjurkan kepada masyarakat, saya rasa mungkin ya punya parastamol, tablet, dibikin aja tablet sendiri. Maksudnya dibelah. Iya. Misalnya satu tablet. Jadi kita hitungannya begini. Misalnya anak kecil, kira-kira ya 10 kilo. Ya udah kasih 1/4 tablet. Kan dosisnya sekitar 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan per kali. Bu Rilke, sebelum nanti saya berikan kesempatan untuk closing statement dari masing-masing. Biasanya kita orang tua ketika anak kita mungkin demam, batuk dan pilek tidak sembuh, biasanya dosisnya kita naikkan secara sepihak. Misalnya sudah ada ukuran nih, mungkin berapa? Dari 1/4 misalnya, kedua ke setengah. Kita langsung ini supaya dia turun atau tidak beringus, kita langsung berikan dosis yang 2 kali lipat. Iya. Nah, ke depan apa yang harus orang tua lakukan? Dosis itu harus diperhatikan atau seperti apa? Tentunya harus diperhatikan. Jadi untuk mencapai dalam pengobatan ada namanya rasionalitas, sehingga dilihat dari berbagai aspek, salah satunya tepat dosis. Karena kalau kita bilang anak-anak itu kan ada yang bilang anak-anak kan versi kecilnya orang dewasa. Bukan sebenarnya ya. Karena dari segi seperti ini, kenapa kok orang dewasa juga minum sirup tuh? Mungkin juga pernah minum yang tercemar mungkin ya. Ini Bu kan Dokter, belum tahu. Bu Rilke, Ya. biasanya kalau setelah minum sirup, jarang sekali orang tua memberikan ditambah dengan air putih karena takut nanti obatnya tidak bekerja. Sebaiknya kalau misalnya kita dapat sirup, ditambah air putih lagi. Oh, tidak masalah. Maksudnya Tidak setelah masalah. minum, kemudian minum air putih. Tidak masalah. Kalau minum obat memang seharusnya cairan yang digunakan itu netral. Maksudnya minum air putih, tidak disarankan teh, kopi, jus. Karena beberapa jus memang ada interaksi antara obatnya dengan jusnya. Karena awam kan tidak tahu. Kita pilih yang netral, gunakan air putih untuk minum obat. Nah, sebagai closing statement dari Bapak dan Ibu, Bu Dokter, 1 menit, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat berkaitan dengan kasus yang sudah terjadi, gagal ginjal akut di Nusa Tenggara Timur? Prinsipnya adalah orang tua jangan panik kalau anaknya sakit. Jadi maksudnya jangan panik dengan berita-berita yang sedang gencar. Jadi ketakutan semua, begitu ada panas langsung buru-buru cari panik lah maksud saya. Memang boleh kita lebih perhatian, lebih care. Oh, anak saya panas atau batuk pilek, dibawa segera ke dokter. Jangan panik. Jadi prinsipnya adalah orang tua jangan panik. Bu Rilke, apa yang ingin disampaikan? Ya, saya juga prinsipnya sama, tetap tenang, selalu cari sumber informasi yang bisa dipercaya, yang kredibel. Jadi apoteker hadir di setiap pelayanan kesehatan, di apotek yang paling dekat dengan masyarakat. Silakan bertanya kepada apoteker, kepada dokter, tenaga kesehatan lain yang memang kredibel sumber informasinya, sehingga tidak menjadi beban pikiran dan lalu bingung sendiri. Silakan cari sumber, tanya obat, tanya apoteker, itulah. Tanya obat, tanya apoteker. Iya, karena banyak seliweran berita yang ternyata belum tepat, hoax tadi. Pak Yunus. Baik, setuju juga dari pernyataan kedua narasumber bahwa kita harus tetap tenang. Tentunya kewenangan DPRD juga terus bekerja, terus berjuang. Tetapi tenang itu penting. Kepada sahabat-sahabat apoteker itu usah panik ya. Tadi misalnya Komisi 5 mau turun, itu bukan dalam kerangka pendidikan obat, hanya membangun persepsi bersama kira-kira ini seperti apa. Terlebih dari itu pemerintah daerah harus bekerja super aktif. Ini sudah kejadian, kita tidak boleh menunggu terlalu lama. Apa yang boleh kita lakukan harus kita lakukan. 1, alat cuci darah harus segera. Dan kemudian yang kedua, sambil kita juga mencermati berbagai regulasi pendukung untuk mengatasi sejak dini dan menangani kasus ini lebih proaktif lagi untuk menghindari berjatuhan korban nyawa yang menimpa anak-anak kita. Saya rasa demikian. Saya ucapkan terima kasih untuk Dr. Woro, Bu Rilke, Pak Yunus, tentunya terima kasih. Dan tentunya kita berharap bahwa kolaborasi terus kita lakukan bersama. Dan paling kurang saya tegaskan lagi, 1 nyawa sangat berharga. Apalagi ini
yang menimpa anak-anak kita yang merupakan generasi penerus bangsa. Kita harapkan bahwa NTT cukup 5 kasus, tidak ada kasus tambahan. Amin. Kita berdoa seperti Amin. itu. Amin. Saudara, demikian perbincangan kami dalam Katong Baumong edisi kali ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Keren. Aduh ternyata.